your blush, your eyes, your touch. Teman-teman kalian pernah penasaran gak sih bagaimana? 'Cause I've like this before. Halo kak, boleh tanya-tanya? Spend my time with you, Permisi kak. honey bee. Halo teman-teman kalian pernah penasaran gak sih bagaimana awal mula Islam bisa masuk ke Indonesia dan jadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Indonesia? Nah sekarang aku Ananda Citra bakal jelasin kalian nih salah satu kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa Talu. Kita bakal tanya-tanya sama siswa di sini nih, mulai dari awal terbentuknya kerajaan sampai sebab pendirian kerajaan. Nah kira-kira seberapa tahu ya mereka tentang kerajaan ini? Nah sekarang aku udah sama salah satu siswa di sini nih. Kira-kira kakaknya tahu nggak ya bagaimana awal mula terbentuknya kerajaan Goa Talu? Halo kak. Halo, Boleh tanya-tanya nggak? boleh. Kakak namanya siapa? Yesfa. Kak Yesfa tahu nggak nih kira-kira bagaimana awal terbentuknya kerajaan Goa Talu? Kerajaan Goa Talu dulunya adalah kerajaan yang terpisah, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu. Pada 1528, kedua kerajaan bersekutu dengan membentuk Kerajaan Goa Talu dan Tumaksirisi Kalona merupakan raja pertama. Pusat pemerintahan Kerajaan Goa Talu berada di Makassar. Nah, jadi benar ya teman-teman apa yang udah Kak Yeswa bilang. Kerajaan Talu ini mulanya adalah dua kerajaan yang jadi satu. Wah, keren banget nih ya. Tapi kira-kira kerajaan yang mana ya yang bikin kerajaan Goa Talu ini mencapai puncak kejayaannya? Dan kira-kira apa aja nih peninggalan dari kerajaan Goa Talu ini? And it was all yellow. Halo Kak. Halo. Boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh dong. Kalau gitu kita kenal dulu. Namanya Kak siapa? Rizka. Sakti. Kira-kira kakak tahu nggak nih pada masa kepemimpinan siapa kerajaan Goa Talu mengalami masa kejayaan dan apa aja nih peninggalan dari kerajaan Goa Talu? Dan kakak dulu. Ya, jadi puncak kejayaan kerajaan Goa Talu pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Pada masa kejayaannya, kerajaan Goa Talu dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Jadi bukti kerajaan Goa Talu yang pertama adalah Benteng Sambo Opa. Benteng Sambo Opa didirikan oleh Raja Daeng Matarani Karaeng Tumaparisi Kaluna. Yang kedua, Istana Bala Lompoa. Istana ini dibangun oleh raja pertama mengelilingi Daeng Tutu pada tahun 1936 sebagai pusat kerajaan. Dan yang ketiga, Masjid Tua Kautangka dibangun sekitar awal tahun 1600 dan merupakan yang tertua di Sulawesi Selatan. Yang keempat, Benteng Forskodam didirikan saat kepemimpinan pertama Manringau Daeng Gonto Karaeng Lakiung pada abad ke-16. Dan yang terakhir adalah Batu Palantikang terletak di sebelah tenggara kompleks pemakaman Tempate. Wah, kakaknya bener banget nih ya guys. Makasih ya Kak. Sama-sama. Permisi Kak. Ya. Boleh duduk nggak? Boleh, silakan. Aku boleh tanya-tanya nggak nih sama kakak? Kalau gitu kita kenalan dulu. Namanya kakak siapa? Fitri. Kak Fitri tahu nggak apa alasan atau sebab kemunduran dari kerajaan Goa Talu? Oke, jadi penyebab kemunduran kerajaan Goa Talu ini disebabkan oleh VOC yang mulai menguasai sebagian kerajaan di Sulawesi. Setelah itu, Sultan Hasanuddin melakukan penyerangan dengan menyatukan seluruh kekuatan di Indonesia Timur. Namun pada akhirnya Sultan Hasanuddin mengalah dengan menandatangani perjanjian
Bungaya dan Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Nurhalijaah. Wah, kakaknya keren banget ya. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, nggak kerasa ya, kita udah belajar banyak banget tentang kerajaan Gorontalo ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku Ananda Citra pamit and see you on top, guys.